Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang sistem peradilan pidana anak. Materi ini banyak sekali yang meminta kepada saya, Pak, tolong dong Pak buat materi tentang sistem peradilan pidana anak. Karena saya sudah menyaksikan di channel YouTube Bapak, tidak ada membahas tentang ini. Karena permintaan dari teman-teman sahabat hukum pidana, maka saya akan membuat seri kuliah hukum pidana yang membahas tentang sistem peradilan pidana. Dan saya akan membuatnya dalam dua part ya. Part pertama tentang asas-asas yang dianut atau prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Dan part kedua itu tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk part kedua Anda bisa saksikan di link di atas ya. Untuk part pertama tentu pada hari ini saya akan menjelaskan. Sistem peradilan pidana anak itu, tadi sudah saya jelaskan, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu juga ini apa sih yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Karena ada sistem peradilan pidana yang anak yang membedakannya dengan sistem peradilan pada umumnya. Sistem peradilan pada umumnya itu memang menyangkut tentang orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Jadi ada sistem peradilan pidana, tidak menyebut kata-kata anak, itu sebetulnya ditujukan kepada orang dewasa yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu ada sistem peradilan pidana anak, itu artinya siapa? Artinya ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah anak sebagai pelaku atau diduga melakukan tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, atau anak sebagai saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan, atau mengetahui sebuah dugaan tindak pidana. Itu kalau kita membahas tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, sistem peradilan pidana itu pada prinsipnya adalah sebuah mekanisme ya untuk memeriksa perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau untuk membebaskan seseorang dari tuduhan atau dakwaan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya, tujuan akhir daripada sistem peradilan pidana, ya, sistem peradilan pidana adalah mencapai keadilan bagi semuanya, bagi terdakwanya, bagi korbannya, bagi penegak hukumnya, dan bagi masyarakat. Jadi itu sebetulnya tujuan daripada sistem peradilan pidana. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peradilan pidana anak. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem peradilan pidana anak, maka kita harus paham juga tentang anak, ya. Fase anak atau konsepsi anak itu apa sebenarnya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar kita, itu disebutkan tentang hak konstitusional yang dimiliki oleh anak. Ya, jadi anak tidak boleh mendapatkan kekerasan dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Kemudian juga anak dijamin juga sebagai memiliki hak asasinya, yaitu di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi ada di situ hak asasi anak. Ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian direvisi melalui Undang-Undang 35 2014 dan Undang-Undang 17 2016. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri sudah mengalami revisi dua kali, 35 2014 dan 17 2016. Nah, kemudian juga Indonesia sudah meratifikasi dua opsional protokol tentang konvensi hak anak, yaitu opsional protokol tentang OPSC, opsional protokol tentang pelacuran anak, pelacuran anak, pornografi anak, dan penjualan anak. Itu diratifikasi melalui Undang-Undang 9 tahun 2012. Dan opsional protokol tentang anak yang berkonflik senjata. Itu diatur di dalam undang-undang atau diratifikasi melalui Undang-Undang 10 tahun 2012. Jadi prinsip-prinsip pelindungan anak
itu nyata sekali dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau induknya sendiri, Konvensi Hak Anak itu sudah diratifikasi melalui Kepres 36 tahun 1990. Nah, sekarang kita masuk ke apakah Undang-Undang 11 2012 itu menjadi satu-satunya? Oh, tidak. Kalau kita lihat sejarah, ya, kita sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang 3 tahun 97 tentang pengadilan anak. Ada tiga, tapi Undang-Undang 397 ini dinilai bermasalah dengan beberapa fase, dengan beberapa usia tanggung jawab pidana anak, ya. Kemudian juga belum memasukkan pendekatan restoratif dalam Undang-Undang 397. Padahal di banyak negara, dalam Konvensi Hak Anak, dalam Beijing Rule, dalam Riyadh Rule, dalam optional protokol, restoratif justice itu diintegrasikan sebagai salah satu prinsip yang dianut di dalam sistem peradilan pidana dimanapun berada. Karena itu 397 dianggap sudah keluar dari jalur sistem peradilan pidana anak. Kemudian juga dalam Undang-Undang 397 masih mengedepankan perampasan kemerdekaan. Padahal perampasan kemerdekaan itu merupakan kalau istilah yang dikembangkan banyak ahli hukum pidana anak itu adalah the measure of the last resort. Sebetulnya destinasi terakhir itu perampasan kemerdekaan itu, tapi jangan sering-sering digunakan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu jangan sesekali atau jangan sesering mungkin dirampas kemerdekaannya. Nah, kemudian sekarang juga kita penting ya mengintegrasikan di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu 4 prinsip hak anak. Jadi 4 prinsip hak anak ini juga diintegrasikan di dalam Undang-Undang 11 2012. Apa saja 4 prinsip hak anak itu? Pertama ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi dalam undang-undang sebelumnya 4 prinsip ini belum begitu diintegrasikan. Sementara dalam Undang-Undang 11 2012 sudah diintegrasikan. Jadi bagaimana undang-undang ini mencegah atau tidak memperkenankan adanya non-diskriminasi. Jadi semua anak, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya, apapun bahasanya, ya, apapun sukunya, itu sama dalam memperoleh fasilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah, kemudian asas-asas Beijing Rules, ya, itu Beijing Rule itu mengatur tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mengatur tentang bagaimana pengenaan, bagaimana sebuah sistem, bagaimana mekanisme perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Asas-asas yang dianut di dalam Beijing Rule juga diintegrasikan dalam Undang-Undang 11 2012. Apa itu? Kesejahteraan, proporsionalitas perlakuan terhadap anak dengan perbuatannya, perlindungan atas privasi anak, pengupayaan diversi, perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, penekanan pada berbagai bentuk pembinaan di non-lembaga. Jadi pembinaan di non-lembaga itu dihindari memang terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena begitu anak masuk dalam sebuah kelembagaan untuk pembinaan, itu biasanya dia akan tercabut dari pembinaan yang harusnya dilakukan di dalam keluarga. Karena itu perampasan kemerdekaan kemudian dimasukkan dalam lembaga itu dihindari dalam sistem peradilan pidana dimanapun. Karena diyakinin pembinaan yang terbaik meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana adalah dalam keluarga. Ya, dalam keluarga pembinaan yang terbaik, bukan di luar keluarga, apalagi di sebuah lembaga. Menyebabkan komunikasi, kontak anak dengan keluarganya menjadi jauh dengan budayanya, jauh dengan kebiasaannya, jauh dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Karena itu, anak dalam konteks yang berhadapan dengan hukum, itu ada hukuman, ada tindakan dikembalikan kepada orang tua, lalu orang tuanya diminta membina kembali anak tersebut. Nah, kemudian apa asas-asas yang terpenting ya? Saya tidak menyebutkan semua asas, karena ada sebanyak 10 asas penting di dalam sistem peradilan pidana anak.
Tadi sebagian sudah saya sebutkan. Ada perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai jalan terakhir dan jangan terlalu sering digunakan, dan penghindaran pembalasan. Itu asas yang paling penting yang dianut di dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Kemudian juga ada beberapa hak anak yang dianut di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Ya, beberapa di antaranya. Jadi untuk berikutnya nanti mungkin sahabat-sahabat hukum pidana bisa membaca dari undang-undang tersebut. Tetapi beberapa yang penting di antaranya diperlakukan secara manusiawi. Dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan, jadi rekreasional. Jadi ketika anak-anak berhadapan dengan hukum, dia tetap punya hak untuk rekreasi, bebas dari penyiksaan, ya, penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak dijatuhin pidana mati dan pidana seumur hidup. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum, apapun tindak pidananya tidak bisa dijatuhin hukuman mati umur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang efektif dan tidak memihak. Kemudian juga tidak dipublikasikan identitasnya. Nah ini penting ini. Kadang-kadang sidang tertutup tapi beritanya besok-besok muncul di media massa. Atau putusan pengadilannya menyebutkan identitasnya. Nah, identitas anak itu tetap disembunyikan dan itu merupakan hak anak untuk tidak dipublikasikan dan negara wajib melindungi identitas tersebut. Memperoleh pendampingan ya selama proses. Memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat. Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh hak dan lain-lain. Jadi beberapa hak itu yang saya sebutkan tadi merupakan kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Jadi itu ya beberapa hal penting yang bisa disajikan ya untuk part pertama ya dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian untuk part berikutnya kita akan membahas tentang restoratif justice dan diversi. Jadi ada keunikan dalam undang-undang sistem peradilan pidana yaitu mengintegrasikan tentang diversi dan restoratif justice. Karena itu sahabat-sahabat hukum pidana harus tetap stay untuk menyaksikan part kedua dari seri kuliah hukum pidana sistem peradilan pidana anak ini, yaitu tentang restoratif justice dan diversi di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Untuk part pertama saya akhiri dan sampai ketemu kembali pada part kedua dan salam hukum pidana.